Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Kali ini kita bertemu ya dalam suasana ya bincang-bincang sore gitu aja. Ngopi sore. Ngopi sore di senja akhir pekan ya. Semoga kalian yang menikmati akhir pekan bersama keluarga dalam suasana yang bahagia. Ini kopi senja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu serius ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Tajuk obrolan kita adalah antara Afghanistan dan Indonesia. Ya. Antara Afghanistan. Nggak tahu nih tulisannya benar apa salah. Nah, kalau salah ya dibenerin. Pakai GH nggak boleh. Afghanistan ya dan Indonesia ya dalam kurung Taliban ya nih. Jadi itu tajuk kajian kita adalah antara Afghanistan dan Indonesia dalam kurung Taliban. Seperti yang telah aku sampaikan ya di video yang tadi ya, yang kemarin itu, aku sempat membaca bahwa ada kesamaan antara Afghanistan dan Indonesia, begitu yang disampaikan oleh tokoh Afghanistan ya, Taliban, dalam sebuah berita online. Cuman aku belum sempat membaca karena ya sibuk tadi itu ya. Apa sebetulnya yang disebut beliau itu tentang kesamaan, itu samanya di mana itu aku belum tahu. Makanya pada diskusi kita kali ini aku akan mengatakan kesamaan antara Afghanistan dan Indonesia menurut versiku ya, yang sama itu di mana gitu ya. Oke, aku minum dulu. Kita ngobrol santai aja. Mumpung kita kemarin ya mengupas tentang hukum Allah ya, dari perjanjian terakhir, kemudian perjanjian baru, kemudian perjanjian lama sudah kita kita diskusikan. Maka karena ini masih ada hubungannya lah, kita lanjutkan tentang antara Afghanistan dan Indonesia dalam kurung Taliban ya, karena berbicara tentang hukum dalam sebuah proses berbangsa dan bernegara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Buku bapak yang kecil di mana ya? Nggak ketemu, tapi ya sudahlah. Oh ini. Oh bukan. Oke, sudah biar nanti repot nyarinya. Kita coba memahami dulu atau mengerti Taliban itu apa sih gitu ya. Dari apa yang aku terima ya, ada yang mengatakan bahwa Taliban itu bahasa asli dari bahasa mereka, orang-orang Afghanistan ya, yang artinya itu bukan pendidik, tapi orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan, atau dalam bahasa kita disebut dengan santri gitu ya. Cuman kalian juga harus tahu, santri itu sendiri sebetulnya bukan bahasa Indonesia, bukan. Banyak yang mengira bahwa santri itu bahasa Jawa. Tidak. Dari sebuah penelitian, santri itu bahasa Pali, yang artinya, jadi gini loh,
Santri itu adalah orang yang mengasingkan diri di suatu tempat tertentu untuk mempelajari kitab suci dengan cara membaca berulang-ulang. Nah, itu santri itu yang dimaksud santri itu begitu. Terus ketika itu masuk dalam keindonesiaan kita, oleh orang Jawa disebut tempat yang para santri menuntut ilmu itu disebut pondok, ya. Maka menjadi sebuah kata majemuk, pondok pesantren, ya. Jadi begitu, pondok pesantren. Nah, kalau pondoknya itu bahasa Jawa. Makanya di daerahku ini ada namanya daerah santren. Sebetulnya bukan santren, santrian, ya. Itu artinya dahulu kala ceritanya tempat pondok, tempat berkumpulnya para santri, maka disebut santrean, ya. Kalau demikian, maka sebetulnya apakah murni Taliban itu bahasa Afghanistan, ya? Entah itu bahasa Pushtun atau Urdu, kita tidak tahu, ya. Cuman kalau kita tarik ke dalam edisi Arabian, kan ada Tolabul Ilmi, Tolabul dan Taliban itu sepertinya nggak beda jauh, ya. Artinya ada kemungkinan memang itu bahasa Afghanistan, tetapi itu resapan dari bahasa Arabian, yaitu tentang Tolabul Ilmi itu. Karena Taliban itu adalah santri, ya. Anak-anak, kalau kita punya anak-anak kita pondokkan, nah itu namanya santri gitu. Itu sekilas tentang Taliban. Namun kemudian, ya, Taliban itu dikenal sebagai pasukan tempur, ya. Jadi pasukan tempur itu sudah mulai bergeser dipahaminya sebagai Taliban itu. Jadi kalau orang bilang Taliban itu pasukan tempur, ya. Padahal aslinya Taliban itu bukan pasukan tempur. Ya, para santri itu disebut Taliban. Kemudian karena santri itu yang berjuang untuk mengusir penjajah dari negeri mereka, maka namanya berjuang ya bertempur. Akhirnya cara pandang berubah, ya, meninggalkan pemahaman aslinya, sehingga kalau sudah orang dengar Taliban itu ya pasukan tempur itu gitu. Berikutnya, Taliban adalah sebuah pasukan tempur yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa, ya. Dia adalah sebuah pasukan tempur yang tangguh. Bayangkan, dua kekuatan militer dunia, ya, bukan ecek-ecek ini, ya. Kekuatan militer dunia terkuat sudah menjajal kekuatan mereka dan semuanya hengkang. Semuanya hengkang. Kita sebut saja Uni Soviet. Akhirnya hengkang juga, kan? Kita sebut saja setelah Uni Soviet hengkang, Amerika akhirnya hengkang juga, kan? Dari situ menunjukkan sebuah fakta bahwa kemampuan tempur mereka itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak bisa, ya. Dan Amerika memang begitu, ya. Seperti kita tahu, Amerika itu sebetulnya di Vietnam juga itu kan keok itu, ya. Jadi Amerika menangnya itu ya hanya di film-film itu. Makanya ada yang mengatakan film-film Amerika itu juga mempunyai sisi lain, yaitu untuk mewujudkan sesuatu yang masih dalam khayalan mereka, maka diwujudkan dalam dunia film. Contohnya kemenangan mereka atas Vietnam itu khayalan, ya. Jadi menangnya Amerika atas Vietnam itu ya di film apa dulu, aku masih kuliah dulu, Missing in Action, ya. Di situ dia menang. Delta Post itu sepertinya bukan Vietnam tuh, ya, di timur barat tengah sana, ya. Kalau di Missing in Action tuh ya menang. Terus ada lagi apa setelah Missing in Action itu, box office, ya. Bagaimana satu orang bisa mengalahkan orang sekampung itu. Yang aktornya CN dia kalau disingkat namanya. Kemudian disusul Rambo, ya. Rambo ya gitu, jagoan menang, satu orang bisa mengalahkan orang sekampung. Ya itu menangnya Amerika itu ya di film itu. Tapi faktualnya mau diakui atau tidak, KO mereka.
ya ditekuk sama Vietcong ya. Karena apa? Medan tempur ya, yang itu menjadi habitat kehidupan Vietcong itu sangat mendukung. Karena apa? Hutan, gerilya. Tetapi kita harus tahu bahwa Vietcong itu berguru kepada siapa atau diilhami oleh siapa cara bertempur gerilyanya. Kalian tahu nggak bahwa itu diilhami oleh jagoan kita, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya, gitu ceritanya. Jadi kemampuan tempur Vietcong itu diilhami oleh strategi perang gerilya, masuk hutan keluar hutan, yang itu dilakukan sudah oleh bapak bangsa kita, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi seharusnya kita bangga dengan itu ya. Di situ kan terus ada kebijakan yang itu mereka Amerika itu menggunakan senjata kimia ya. Senjata kimia itu apa namanya? Yellow apa gitu. Yang itu disemprotkan dari udara sehingga semua pohon mati. Ketika pohon mati itu rantingnya daunnya bisa luruh ke bawah, sehingga pasukan Vietcong itu nampak tinggal dibidik aja dari atas gitu. Cuman akhirnya yang namanya senjata kimia kan menimbul efek samping ya. Dan itu diprotes, akhirnya tidak digunakan. Tetapi menjadi konyol lagi, akhirnya senjata kimia itu digunakan dalam dunia pertanian dan itu dianggap wajar-wajar saja, yang berubah nama menjadi Roundup. Itulah ya. Padahal kalau kita bertani itu kita ikut secara alami, seperti Allah sudah siapkan ternak. Dari ternak itu, dari kotorannya ada pupuk, kita pupuk pakai pupuk kandang ya. Tentang rumput-rumputnya itu kita siangi dengan cara alami. Tapi kan petani sekarang dirangsang oleh dunia industri, ngapain juga bersihin rumput sulit-sulit, sudah dikasih Roundup aja. Jadi begitu dikasih Roundup, besoknya sudah menguning, tinggal bakar. Tapi dia tidak tahu kalau itu berlanjut dari waktu ke waktu dan terus menerus, maka itu akan menjadi racun dan tanah itu menjadi mati. Karena memang Roundup itu racun. Belum lagi kalau racun itu nanti nempel ke buah dan buahnya kita makan. Jadi kacau. Padahal itu adalah senjata kimia yang digunakan Amerika. Nah sekarang pisang ya, pisang itu begitu dipanen ya, terus orang Jawa bilang diungkep, disemprot itu, besok itu sudah kuning. Jadi itulah ya, kadang-kadang memang bukan kadang-kadang sih, banyak hipotesa yang mengatakan penyakit itu disebabkan oleh pola makan kita yang sudah ngawur ya. Karena apa ya, seperti itu, semuanya serba instan. Oke, kita kembali ke masalah pasukan tempur. Pasukan tempur Taliban itu aku pernah diskusikan sama guruku ya. Kenapa bisa begitu tangguh mereka ya? Kan itu menarik sekali. Uni Soviet sampai tunggang langgang, Amerika tunggang langgang. Jadi kalau kita bisa mengatakan sesuatu yang kita banggakan pasukan tempur yang itu nuansanya Islam, ya Taliban itu. Taliban, kita mau ngomong mana lagi? Belum ada Taliban. Ya. Karena apa? Pertama, kalau aku lihat mereka itu sangat bersatu, ya, sangat bersatu. Sebagai contoh, ya, Usama bin Laden, ya. Kebetulan temanku ada yang pernah bekerja di Saudi. Jadi Bin Laden Ltd itu sebuah kontraktor yang itu menjadi langganan kerajaan, ya. Jadi kalau mau membangun apa aja itu kontraktornya itu mesti di atas tuh ditulis Bin Laden Ltd. Yang borong itu Bin Laden. Artinya apa? Usama itu bukan anaknya orang kere. Usama itu anaknya orang sugih, orang kaya. Makanya dia menyimpang dari apa yang biasanya kalau orang kaya itu males perang. Ngapain perang, orang hidup sudah enak kok. Ya. Yang seneng perang itu kan orang-orang yang hidupnya susah. Dia berpikir ngapain juga hidup susah, mending perang aja.
Siapa tahu nanti menang ada perubahan, ataupun kalau mati syahid gitu. Ya. Usama itu keluar. Kan Kanjeng Nabi pernah menceritakan tentang wahan ya. Ini pengacau, Usama itu pengecualian. Wahan itu apa? Cinta dunia, takut mati. Itu bukti bahwa bahasa-bahasa Arabian itu bukan bahasa budaya Arab. Contohnya ketika Kanjeng Nabi bilang wahan, itu para sahabat tidak tahu. Baru dijelaskan wahan itu adalah cinta dunia, takut mati. Dan biasanya yang begitu-gitu itu orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi, orang kaya. Tetapi itu menjadi lain bagi Usama. Usama tidak begitu. Dia anaknya orang kaya. Kalau dia mau menikmati kehidupan dunia, ya sudah, dia ongkang-ongkang saja. Sebentar terbang ke Amerika, sebentar ke Perancis, sebentar ke Inggris, sebentar ke Jerman, kemana saja dia mau. Ya. Cuman kan tidak demikian. Akhirnya dia mengambil jalan pertempuran dan dia masuk ke Afghanistan. Gitu loh, ya. Dan kenapa Usama itu lama ya berjuangnya, tidak segera tertangkap dan tereksekusi sehingga wafat itu? Ya karena dilindungi ya oleh pasukan-pasukan dari saudara kita Taliban, gitu loh. Dari Taliban. Di sini kita tidak berbicara teroris atau bukan teroris ya. Itu kan tergantung siapa yang menstempel. Dunia ini sering tidak adil ya. Seolah-olah kan yang punya hak untuk memberi cap itu hanya yang berkuasa. Nggak boleh begitu dong ya. Sama aja dulu pahlawan-pahlawan kita itu oleh penjajah ya disebut ekstremis. Tapi bagi kita dia pejuang kan. Kan cara pandangnya sudah beda. Jadi makanya dalam kajian ini kita tidak berbicara teroris atau humanis, enggak ya, itu kita abaikan. Karena sebetulnya kan harus diduduk permasalahkan secara jelas teroris itu apa dan siapa kan. Jangan karena kekuasaan jadi dia dengan enaknya mengecap siapa yang dia tidak suka teroris gitu kan, jadi tidak adil. Ya. Ya seperti tadi. Bagi Belanda pejuang negeri kita itu ekstremis, tapi bagi kita itu adalah pejuang, kan beda lagi sudut pandangnya gitu ya. Jadi supaya lebih enak kita ngobrolnya, kita tidak berbicara teroris atau bukan teroris ya. Kita berbicara bahwa Usama itu bisa menjadi lama perjuangannya ya karena dia dilindungi oleh Taliban. Itu loh. Artinya apa? Sumpah setia mereka itu benar-benar kuat. Dan itu sudah menjadi sebuah keharusan. Jadi begini ya, kalau aku dapat tamu, ada tamu ke rumahku, maka keselamatan tamu itu ada di tanganku. Keselamatan tamu itu menjadi kehormatanku. Gitu loh. Satu helai rambut pun dari tamu itu tidak boleh jatuh. Karena dia adalah harga diriku, keselamatanku. Aku pertaruhkan untuk menjaga keselamatan tamuku. Gitu. Itu di sana itu berlaku begitu. Karena kan asik gitu, gagah kan. Jadi kalau kita punya tamu, makanya kalau aku diskusi dengan teman-temanku yang Kristen, Anda jangan khawatir. Ketika Anda menjadi tamuku, maka keselamatan Anda ada di tanganku. Anda tidak perlu takut ini itu, enggak. Dan kita kan sudah sepakat kita berbicara dalam perspektif akademis. Tidak berbicara yang ngawur-ngawur yang di luar akademis yang tujuannya menghujat itu tidak. Kita berbicara secara akademis ya, sampaikan argumentasinya. Kalau setuju monggo, nggak setuju nggak apa-apa. Ketika aku mengundang Anda bebas bicara dan aku jamin Anda aman. Karena Anda tamuku, maka aku menjamin keselamatan Anda itu adalah harga diriku. Gitu. Ya. Begitu juga ketika Usama menjadi tamu di Afghanistan ya, dia dilindungi seperti itu. Di sini yang perlu aku sampaikan, kesetiakawanan orang-orang Taliban itu cukup tinggi. Itu yang menjadi salah satu pilar kenapa Taliban itu tahan, pasukannya itu benar-benar tangguh lah ya. Bayangkan Amerika mundur dari Afghanistan, Uni Soviet mundur. Siapa yang bilang Amerika dan Uni Soviet itu bukan raksasa militer dunia? Kan nggak ada. Tapi ditekuk mundur juga. Ya. Dan sekilas tentang
Usama itu sebetulnya orang yang dimanfaatkan oleh Amerika ya untuk menghadapi Uni Soviet. Jangan lupa sejarahnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Namun demikian akhirnya ketika Uni Soviet hengkang, antara Usama dan Amerika berseteru. Ya begitu. Sejarahnya sebetulnya Usama itu anak didiknya Amerika. Kalau bisa kita anggap begitu. Ya. Ceritanya begitu. Yang akhirnya justru mereka bertempur sendiri. Ya. Jadi memang sebuah keanehan pada diri Usama. Seharusnya orang-orang seperti dia ngapain juga turun ke gelanggang pertempuran, ya sudah ongkang-ongkang aja, orang kaya. Ya. Jadi aku kilas balik tentang gini, tentang milad ya, milad Kanjeng Nabi Muhammad. Ini supaya teman-teman tahu. Bagi kami orang Jawa ya, sudah aku bilang, orang Jawa itu sapinya lahir itu aja diselamati. Lah sebagai wujud syukur mereka kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Itu sapinya lahir itu diselamati. Jangan beli sepeda motor tuh diselamati. Nah, jangankan itu diselamati, apalagi ini seseorang yang dihormati, dia adalah junjungannya dalam kehidupannya, yang membimbing kehidupan mereka dari dunia sampai akhirat sehingga menempuh sebuah suasana yang disebut keselamatan itu. Beliaulah yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad. Ya tentu diselamati gitu loh. Karena kultur Jawa itu senang selamatan gitu. Seperti tadi aku bilang, ya. Sapinya lahir aja diselamati. Beli sepeda motor aja diselamati. Apalagi ini junjungannya yang sangat-sangat dihormati, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Ya diselamati, milad itu kelahirannya. Ya. Makanya teman-teman yang tidak setuju milad, Anda juga salah kalau Anda tanya, ya, dasar hukum fikihnya di mana? Makanya aku jawab, enggak ada. Dasar hukum fikihnya tidak ada. Dan Anda yang salah ketika mendekati milad itu dengan perspektif fikih. Itu perspektifnya bukan fikih, itu perspektifnya antropologis budaya. Gitu loh. Jadi jangan ngomong fikih di sini, tidak ada. Dari 4 imam mazhab itu tidak ada yang menjelaskan tentang milad, itu tidak ada. Ya orang Jawa ya begitu. Jadi kalau Anda suka ya monggo, Anda tidak suka ya sudah tinggalkan. Nggak usah ngusik-ngusik tanya fikih segala macam. Dalilnya mana, sahabat tidak melakukan ini itu, tidak melakukan. Ya memang tidak melakukan, orang itu proses budaya. Proses budayanya dari mana? Nah, ini aku kasih tahu. Ya. Banyak yang menceritakan kisah tentang milad itu siapa sebetulnya yang pertama kali melakukan. Ya, tapi aku memilih salah satu di antara informasi yang ada. Sejarah memang begitu, kita tidak bisa pasang harga mati. Setiap orang punya informasi sejarah, makanya relativitas dalam sejarah itu sangat terbuka. Maka dari itu kalau ada orang menyalahkan orang lain terus menyerang, oh gini begini, padahal itu debatable-nya dalam sejarah, itu yang bodoh dia, bukan orang yang dibodohkan itu bodoh. Karena sejarah itu memang relatif. Nah, seperti kisah milad ya, itu ada berbagai macam sumber sejarah dan aku hanya mengambil yang satu, dan karena aku setuju yang satu. Ya. Jadi awalnya perang salib itu pasukan Islam itu kalah. Terus Salahuddin Al-Ayyubi siapa coba? Salahuddin Al-Ayyubi siapa? Dia bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah lahir dari bangsa Kurdistan. Yang sampai sekarang bangsa yang tidak punya negara ya, karena kasihan juga ya. Dia ada di antara Irak, Iran dan Turki. Itu Kurdistan itu sampai sejak dulu tuh diproses anunya teritorial, tapi ya nggak selesai juga karena ya politisnya juga banyak banget. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Arab, dia orang Kurdistan. Ketika pasukan tempur Islam kalah, dia memutar otak bagaimana caranya membangkitkan semangat tempur ini supaya bisa menang lagi ketika perang. Ya, maka dibikinlah peringatan milad itu. Ya,
syair-syair tentang Kanjeng Nabi, cerita Kanjeng Nabi, sehingga umat Islam tahu bahwa ini loh nabimu itu panglima perang juga, kasatria juga. Sehingga dengan adanya peringatan milad itu bangkit lagi ya semangat, giroh dalam melakukan pertempuran oleh tentara-tentara Islam. Dan akhirnya perang lagi, menang. Gitu loh. Jadi ceritanya dari sana. Jangan ditanya kaidah usul fikihnya mana. Ya ora ono, memang nggak ono kamu tanya. Itu terjadi dari proses budaya. Karena apa? Ya memang seperti yang aku bilang, orang kalau sudah hidupnya enak itu males perang. Dia sudah punya banyak onta, kebun kurmanya luas, lebat lagi. Iya. Hartanya, perniagaannya juga banyak. Males pergi perang. Ngapain orang hidup sudah enak? Tetapi bagi orang yang melarat ya perang saja. Nah, untuk menetralisir itu ya supaya semua mempunyai semangat tempur yang tinggi, jadi bikinlah milad Kanjeng Nabi itu gitu. Ya. Terus begitu juga pasukan-pasukan dari Taliban ini mempunyai daya tempur yang tinggi selain dari tadi itu kesetiaan di antara mereka, sehingga tidak ada, karena kalau dalam perjuangan ada pengkhianat itu sudah repot, itu sudah kalah 50% ya. Mereka mempunyai semangat tempur yang tinggi dan sulit dikalahkan itu karena kesetiaan di antara mereka tinggi ya. Tetapi dari itu semua ya, dari itu semua sebetulnya yang menjadi dasar fundamental, karena pertempuran itu dilakukan ya atas pertimbangan ibadah gitu loh, sehingga kuat dalam penderitaan apapun, kepepet apapun, mereka tetap semangat. Karena apa? Pilihannya adalah hidup mulia atau mati syahid. Kalau pasukan-pasukan Amerika, pasukan-pasukan Uni Soviet, bukan Rusia loh ya, Uni Soviet, dulu masih Uni Soviet, ini kan pasukan-pasukan bayaran yang orang kerja dibayar. Beda dong semangat tempurnya dengan orang yang memang ini perintah membela kehormatan negaraku dijajah. Maka pilihannya adalah hidup mulia atau mati syahid. Itulah pemahaman-pemahaman ibadah. Ketika itu menjadi dasar sebuah usaha pergerakan, juga termasuk dalam peperangan, itu menjadi tangguh. Itu loh. Ya. Itu menjadi tangguh dia. Kemudian ya, apa sebetulnya yang kita dapatkan dari para Taliban ini ya. Maka sesuatu yang harus kita ketahui, Taliban ini apa sih ya, kita gampangin aja, ulama. Gitu loh. Ya, ulama. Jadi proses perjuangan dari bangsa Afghanistan itu dipelopori oleh ulama. Ya. Oleh ulama. Dan itu sama persis. Maka aku bilang, aku membidik persamaannya di sini. Proses perjuangan bangsa Indonesia itu juga ulama. Gitu loh. Dari ulama. Ya. Jadi starting point-nya sama. Pergerakan perjuangan Afghanistan dan Indonesia itu starting point-nya dilakukan oleh ulama. Aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama, Le? Oke. Kita lihat ya. Di sini Bung Karno masih usia 7 tahun, 1908. Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Ya. Haji Samanhudi ya, mendirikan Serikat Dagang Islam untuk menghadapi penjajah. Sebetulnya Serikat Dagang Islam, dagangnya ini sebetulnya hanya sebuah wasilah perjuangan, bukan tujuan utamanya di dagangnya ini. Tapi kan yang namanya perjuangan itu jangan sampai terbaca oleh musuh agar kita tidak dihabisi.
Itulah yang disebut makar. Makar itu jangan dipahami menurut bahasa yang kalian pahami, harus dipahami menurut Al-Quran. Makar itu artinya siasah, strategi, teknik dan strategi. Maka didirikanlah Serikat Dagang Islam oleh Haji Samanhudi tahun 1908. Berarti Bung Karno masih usia 7 tahun. Bung Karno itu lahir 1901. Tuh ya, 1901. Kemudian ya, siapa Haji Samanhudi itu? Ya ini. Ya. Haji Samanhudi itu ini loh, ulama. Ya. Kemarin ada yang tanya kenapa sih kok digelarin haji? Itu perspektifnya juga politik. Ya. Politik supaya ulama-ulama ini gampang diawasi gitu loh ya. Oke, Haji Samanhudi. Kemudian perjuangan Haji Samanhudi itu diteruskan oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ya, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Di sini D-nya diilangi, ya. Langsung belak-belakan dia menjadi Serikat Islam. Gitu. Ya. Serikat Islam. Oke, ini ulama ini. Nanti kalau diceritakan terusnya ini banyak lagi ulama-ulama di sini. Ya. Kemudian Haji Omar Said Cokro Aminoto itu punya 3 murid. Ya. Di sini aja lah ya. Nanti aku hapus lagi ya. Haji Omar Said Cokro Aminoto itu punya 3 murid. Bernama Soekarno. Ya. Soekarno, terus Samaun ya. Terus siapa lagi? Sekar Maji Marijan Kartosuryo SMK. Ini mereka satu guru ini. Ya, satu guru. Bung Karno ya, Semaun, Sekar Maji Marijan Kartosuryo. Ini satu guru ini. Gurunya siapa? Ya ini Haji Omar Said. Haji Omar Said gurunya siapa? Ya ini Haji Samanhudi. Oke. Kemudian Soekarno itu diberi tugas untuk menangani kaum terpelajar. Ya, terpelajar perkotaan ya. Kalau Semaun itu petani pedesaan ya, kaum tani atau pedesaan ya. Sementara Sekar Maji Marijan Kartosuryo ya, ini bagian pendidikan, education ya, yang ditugasi nanti untuk menggodok ulama-ulama. Itu gini, ceritanya begini. Cuman kemudian di tengah jalan, ya karena interaksi pergaulan, cara pandang yang mulai bergeser, berbeda, Soekarno mendirikan PNI, masuk menjadi PNI gitu loh. PNI. Semaun ke PKI. Dari dua yang sudah menyimpang ya, dari tujuan awal ya. Ini perspektifnya Islam loh ini, ya. Islam. Ini ulama semua ini. Perspektifnya Islam ini, ya. Kalau ini sudah ke PNI, ini sudah ke PKI, ini sebetulnya ini tidak turun gelanggang Sekar Maji Marijan Kartosuryo. Tetapi karena kondisi yang seperti ini, dia akhirnya turun gelanggang, maka dia mendirikan NII. Itu loh. Negara Islam Indonesia. Singkat cerita saja ya, yang akhirnya SMK ini harus berhadapan dengan ini. Bahkan kalau kita lihat di buku sejarahnya itu, Bung Karno ini sampai menunda dan akhirnya dengan cucuran air mata harus menandatangani eksekusi kematian bagi sahabatnya, teman tidurnya, teman bermimpinya dalam satu kamar, satu bantal, tentang Indonesia yang damai, yang merdeka, yang bebas dari penjajahan. Ini teman bermimpinya.
di mana surat eksekusi kematiannya Bung Karno yang tanda tangan. Aku juga berpikir, kenapa ya sama Bung Karno kok enggak dirubah aja menjadi penjara seumur hidup gitu. Ya. Jadi ceritanya begini. Ya. Yang satu menjadi PNI, satu menjadi PKI, satu menjadi NII. Cuman ini sebetulnya nggak turun gelanggang, karena ini begini dia turun gelanggang. Ini ditugaskan untuk education, mencetak para ulama. Ini semua satu guru, siapa? Haji Umar Said Cokro Aminoto. Gitu loh ya. Oke. Terlepas dari ini semua, ya, kita tidak bisa tidak mengatakan bahwa bangsa ini, ya, Indonesia ini adalah hasil dari perjuangan para ulama. Gitu. Ya, para ulama. Dan ini, ya, sama dengan di Afghanistan Taliban itu orang-orang yang ngerti agama semua itu, bukan sekuler. Ya, di sini. Nah, ini tahun 50-an dan berikut-berikutnya ini kalau kita jabarkan, ini kan menjadi multipartai Indonesia. Multipartai, ya. Kemudian datang Pak Harto tahun 70-an, ya, menjadi 3 partai. 3 partai yaitu PDI dulu, ya. Terus Golkar, ya. Atau susunannya terbalik, ya. Terus P3. Ya. Begini. Ya. Nah, terus di era reformasi mulai 98 kembali lagi ke multipartai sampai sekarang. Multipartai, partai tetek bengek pun ada di sini. Inilah yang aku bilang, sejarah itu berulang, hanya waktu dan pelakunya aja berbeda. Di sini berulang lagi multipartai, mengulangi yang sudah di sini. Ya. Dulu kan yang nasionalis dia menyatu di PDI, ya. Yang hijau Islam, ya, itu bersatu di P3. Nah, kalau Golkar ini kan bikinannya Pak Harto ini, ya, bisa dikatakan ini kendaraan politiknya Pak Harto. 3 ini, kemudian setelah reformasi 1998, asik ya, 1908, 1998, ekor 8, ya. Ada apa dengan angka 8? Ya, kembali ke multipartai. Ya seperti sekarang ini kita rasakan. Enak apa enggak? Gitu ya. Sekarang kita bisa lihat di mana mulai bergeser peran ulama dan politikus itu menjadi terpisah, ya. Ulama dan politikus. Di sini, ya. Nih, menjadi terpisah dia. Ya, sejak kapan? Bisa jadi sejak tahun 50-an di mana multipartai, tetapi tahun 50-an ya 70 ke bawah lah ya, 70, 60, 50 itu meskipun politis tapi nuansa mereka tidak sekuler-sekuler banget gitu loh. Nuansa agamanya itu masih kental. Masih ada ewuh pekewuh gitu ya. Apa ewuh pekewuh itu? Masih ada sungkan. Jadi begini, aku ngobrol dengan salah satu tokoh, dia bilang, zaman saya itu tidak ada orang pindah partai. Karena pindah partai itu dianggap pandangan hidup, dan kedua terpenting setelah agama itu partai. Jadi nggak ada ceritanya dulu itu orang pindah partai dari partai ini ke partai ini, nggak ada. Kalau dia sudah partai ini sampai mampus ya partainya ini. Kalau zaman sekarang kan orang enak-enak pindah partai. Sekarang pakai baju merah, dulu kuning, terus sekarang mau biru ya pakai biru. Nanti ada lagi mau hijau pakai hijau, terserah amat. Kalau dulu nggak ada, itu memalukan katanya. Bahkan orang mengatakan bahwa itu mengkhianat dan tidak akan diterima di partai berikutnya. Orang akan bicara, partainya dulu aja dikhianati kok mau masuk partai kita, nanti partai kita dikhianati juga gitu. Jadi tidak ada ceritanya orang dulu itu pindah-pindah partai, tidak ada. Kalau sekarang kan enggak. Kamu mau pindah ke partai apapun itu nggak ada rasa malu, nggak ada rasa sungkan.
Seenak-enak perutmu aja. Sekarang mau pakai baju hijau ya hijau lah kau, kuning-kuning lah kau, merah-merah lah kau. Yang penting kau tetap berjaya ya. Partai apapun, yang penting bukan partainya tapi kejayaannya. Akhirnya ya seperti sekarang ini, tidak ada prinsip. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada prinsip. Orang cari enaknya saja. Bagaimana dia karirnya tetap jalan, ya sudah. Soal baju warna nggak ada masalah gitu. Nggak ada sungkan, nggak ada etika. Kalau dulu tidak. Kalau dia di partai A sampai mati juga tetap di partai A. Nggak mungkin dia ke partai B terus ke partai C. Nggak mungkin gitu ya. Karena partai itu kedua setelah agama gitu. Di situ artinya politisi-politisi kita itu dulu nuansa religiusnya itu tinggi. Cuman berikutnya akhirnya dan sekarang kita rasakan ya, antara ulama dan politisi itu sudah menjadi terpisah dan berbeda, sehingga negara ini itu meninggalkan ulama. Ya, ini aku hapus ya. Meninggalkan ulama. Ya. Ulama tidak lagi digandeng. Politisi seolah-olah yang memiliki negeri ini. Politisi yang membuat negeri ini mau merah, mau hijau, mau kuning, mau ke kanan, mau ke kiri. Itu politisi. Padahal sejarahnya negeri ini dibangun atas jasa ulama. Begitu juga Afghanistan dibangun atas jasa ulama yang tergabung dalam Taliban. Samanya di situ. Ya. Nah, sekarang ulama tidak berperan di negara kita. Yang berperan itu politisi. Kalau dia sudah masuk parlemen, ya sudah, dia bisa memerah hitamkan negeri ini. Ya. Kan jadi, makanya sekarang jadi seperti ini rasanya. Coba kalau ulama itu tetap dihormati. Ya, bayangkan saja. Kalimatnya aja begini, atas berkat rahmat Allah. Diksi itu sudah jelas, itu lahir dari pemikiran ulama. Kalau sudah ada penjelasan atas berkat rahmat Allah, itu ulama. Pemikiran para ulama-ulama kita dulu. Begitu juga Pancasila ya. Meskipun jadi jangan kamu kira Pancasila seperti apa yang kita tahu sekarang ini, enggak. Itu tarik ulurnya juga kuat, tapi akhirnya mendudukkan ketuhanan tuh di sila pertama. Itulah artinya yang aku bilang ya, negeri ini memang bukan negara agama, tapi ini negaranya orang yang punya agama atau negara orang yang beragama. Itu harus dipahami ya. Dari dua analisa itu ya, Pancasila di sila pertama ya, terus ada pernyataan bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Itu pengakuan kita ya, pengakuan kita sebagai hamba kepada Allahnya. Ini rahmat kemerdekaan ini. Dan itu yang mengucapkan begitu atas bimbingan para ulama. Nah, sekarang ulamanya nggak tahu, udah pada kemana, sudah ditinggalkan. Sekarang yang berbicara politisi. Itu loh ya. Jadi kan jadi kacau. Nggak jalan dia. Seharusnya politisi itu ada di bawah ulama. Karena ulama ini yang memperjuangkan kemerdekaan kita. Seperti Afghanistan memperjuangkan kemerdekaan negeri itu lewat Taliban ini. Ini ulama. Jadi seharusnya skemanya kan begini. Ya. Kalau kita gambar. Jadi ulama itu seharusnya di atas. Di atas baru di sini itu ada DPR lah ya. DPR atau MPR. Ya. Baru di bawah ini ada presiden. Nampak di sini, Le? Di sini ada presiden, baru di sini ada para menteri-menterinya. Seperti ini seharusnya. Sehingga ulama ini dia mengkontrol ya, apakah DPR ini membuat sebuah tata aturan yang menyimpang atau tidak. Kalau menyimpang tinggal offside bilang. Kalau tidak langsung terus dijalankan oleh
presiden menginstruksikan kepada menterinya. Presiden tinggal menjalankan saja apa yang disebut dengan seperti kita sebut GBHN ini. Jadi ini tidak jalan semau-maunya sendiri. Gitu loh. Yang masalahnya peran ini sudah tidak ada. Ya. Ini perannya sudah habis sekarang, entah kemana. Yang berbicara bukan lagi ulama, tapi ini DPR ini. Yang ini kita sebut dengan politisi. Coba sekarang keputusan apapun di negeri ini kan hitung-hitungannya di DPR MPR, di gedung yang begini tuh gambarnya seperti buah dada itu ada ceritanya kenapa gedung itu seperti buah dada ibu kita itu, Ibu Pertiwi itu ya. Konstruksinya kan seperti itu, buah dada itu. Ya. Di sana digodok, yang menggodok siapa? Politisi. Ulama diajak bicara? Enggak. Gitu loh. Ya, enggak diajak bicara. Kalau sekarang kehidupan berbangsa dan bernegara kita seperti ini, ya karena kualat sama ulama. Seharusnya ini tetap diposisikan sebagai teratas, ini malah digusur dan sekarang tidak punya peran. Kan sudah tidak punya peran. Apalagi terjadi seperti yang aku bilang kemarin, ya, dikotomi antara ulama dan umaro. Wah, tambah hancur. Dalam Islam tidak begitu. Ulama itu juga sekalian umaro, umaro itu sekalian ulama. Bukan dua kekuatan yang terpisah antara ulama dan umaro. Gitu. Ya. Karena ini kita tinggalkan sehingga seperti sekarang ini. Nah, Afghanistan dan Indonesia ketemunya di mana? Basic pembangunan perjuangan bangsa itu ada di ulama. Ulama ini. Ya. Ulama. Sekarang yang jadi masalah adalah seberapa kuat pengaruh ulama di Afghanistan. Apakah dia akan mengalami seperti yang Indonesia alami? Sangat mungkin. Yang namanya kemungkinan kok ya. Sangat mungkin. Artinya mungkin saja gitu loh. Tetapi untuk kurun waktu 2-3 dekade ke depan sepertinya peran ulama di Afghanistan itu masih cukup kuat lah ya. Masih cukup kuat. Ya, masih cukup kuat. Nggak bisa politisi itu mau macam-macam di sana, mau di kepalanya mau ditembus pakai AK-47 apa, ya. Jadi masih cukup kuat. Taliban itu masih cukup kuat persatuannya, kekuatannya masih memegang kontrol ya. Dan dengan kebangkitan Taliban ya, membebaskan Afghanistan dari penjajahan itu ya ini hanya sebagai sebuah wacana omong-omong saja sih ya. Apakah nanti kiamat ini akan segera terjadi gitu loh. Karena para nabi sudah kiamat. Tinggal kita yang belum kiamat. Dan nanti ya ada yang mendiskusikan bahwa bakal terjadi kiamat lagi. Jadi ini ada kiamat satu lagi. Ya. Tapi siapa yang akan mempelopori kiamat ini? Nah, ada yang ngomong dari Afghanistan. Sementara banyak ya saudara-saudara kita yang berharap kiamat itu dimulai dari Indonesia. Karena Indonesia mayoritas populasi Islamnya lebih banyak. Ya. Kiamatnya dari Indonesia. Ya kita tidak tahu dari mana nanti kiamat ini akan kita mulai. Karena para nabi sudah kiamat. Sekarang giliran tugas kita, kapan kita bisa kiamat? Seperti bagaimana para nabi telah mencontohkan kepada kita kiamat. Ini kan menarik untuk didiskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau yang belum tahu arti kiamat bingung ini, ya. Tapi bagi mereka yang sudah sering mengikuti kajian Gus Beti, ya, dia tidak bingung kiamat. Kiamat itu bangkit. Ya. Kapan kita bangkit? Para nabi itu sudah bangkit. Dari keterpurukan sudah bangkit. Kanjeng Nabi kiamat membangkitkan dinul Islam dalam sebuah hukum Allah yang kita bicarakan itu dilaksanakan dalam konsep berbangsa dan bernegara lewat mana? Lewat Madinah Al-Munawwarah.
sudah kiamat, sudah bangkit. Lah giliran kita kapan ini kiamat? Gitu loh. Makanya kemarin dengan kesuksesan Taliban menggusur pasukan-pasukan asing yang mau macam-macam di negeri mereka, ada pendapat yang mengatakan sepertinya kiamat ini akan dimulai dari Afghanistan, pemimpinnya dari sana. Ya, sebagai wacana aku kira bagus-bagus saja, ya. Bagus-bagus saja. Karena aku belum baca hadisnya sih ya. Ada sebuah pernyataan itu yang mengatakan kita akan kiamat ini nanti. Cuman siapa yang memimpin kita kiamat dan dari mana mulanya itu yang kita belum tahu, ya. Oke, sekarang aku sampaikan begini ya. Jangan teman-teman di luar Islam itu terus merasa oh Islam mau memonopoli, oh Islam mau menang sendiri. Enggak begitu. Ini kita berbicara dalam konsep berbangsa dan bernegara. Jadi mari kita bersatu. Dan aku pun tetap menghormati pejuang-pejuang yang di luar Islam itu tetap aku hormati. Contohnya yang aku pernah bilang, aku itu mau beli bukunya seorang pastor itu dari Katolik, dia nulis buku itu 100% Katolik, 100% Indonesia. Tapi sayangnya karena pada waktu itu ke toko buku kantong lagi kempes, nggak ada duit, nggak kebeli itu buku. Sampai sekarang aku tak mau beli, sudah nggak ada ya. Jadi kita menghargai teman-teman lain. Jadi begini loh, seperti yang aku sudah sampaikan. Urusan akidah ya sudah masing-masing, tapi urusan negara kita bersatu. Kan sudah aku jelaskan di video kemarin ya. Kalau Allah itu mau bikin satu semua, apa sulitnya? Tapi kalau Allah menyatukan, lah tugasmu ngapain? Kita kan sebagai khalifah. Tugas kita lah menyatukan ini. Ayo kita. Jadi Allah itu tidak mau kita rame gitu loh. Kita harus bersatu. Ya sudahlah, iman urusan masing-masing. Dan itu sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi di Madinah. Jadi teman-teman di luar Islam nggak perlu ada rasa khawatir. Oh, terus itu nanti semua dimasukkan Islam suruh sunat semua. Enggak, kamu mau sunat mau nggak sunat itu urusanmu. Ini berbicara bagaimana kita bersatu mengatur negara sehingga ada kedamaian di sana. Ya. Jadi jangan berpikir cepet. Dan kalau Islam berjaya, dia akan melindungi yang lain. Contohnya seperti yang terjadi Spanyol. Sayang bukunya nggak ketemu, ditaruh mana tadi? Ya. Itu yang menulis bukan orang Islam, tadi dari teman-teman Kristen. Ya. Jadi ketika Spanyol itu dikuasai oleh Islam, itu orang-orang Yahudi itu merasa tenang. Tetapi karena sudah beralih dari Islam dan bukan Islam, orang-orang Yahudi merasa tidak nyaman. Dan dia sudah merasakan, oh kalau gini enak di bawah pemerintahan Islam. Kenapa? Dikasih kebebasan. Setelah Islam tidak berkuasa, ada pilihan, kamu ikut mereka atau kamu hengkang dari Spanyol. Coba. Kalau Islam tidak, karena dia tidak akan melakukan pemaksaan. Karena sudah jelas ayatnya kok, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ngapain juga orang dipaksa-paksa? Ya. Jadi ketika Islam itu berkuasa, dia akan mengayomi. Makanya yang bagus itu apa yang dikatakan oleh tokoh kita ya. Dia dari teman kita dari Katolik ya. Pangsiunan Angkatan Darat juga. Jadi konsep yang dia usung itu, yang mayoritas maksudnya Islam itu menyayangi yang minoritas di luar Islam. Yang minoritas menghormati yang mayoritas. Nah, kan enak kehidupan berbangsa dan bernegara kalau begitu. Ya. Jadi ada saling interaksi yang indah gitu. Oke, kembali ke udah berapa lama deh? 53. Kembali ke topik kajian kita. Maka kalau aku ditanya, apa sih persamaan antara yang terjadi di Afghanistan dan di Indonesia? Maka sejarahnya akan mengatakan bahwa Afghanistan dan di Indonesia perjuangannya itu diawali dari perjuangan para ulama. Nih, ya. Namun yang terjadi di Indonesia kemudian bergeserlah keadaannya, ulama itu semakin dipinggirkan dan sekarang benar-benar terpinggir bahkan hilang, ditempati tempatnya oleh para politisi. Seharusnya tidak, ulama itu tetap ditempatkan di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat Afghanistan setangguh apa? Apakah ulama tetap berperan di sana? Maka aku jawab seperti yang tadi.
Kalau kita lihat suasana sih, enggaknya untuk 2 atau 3 dekade ke depan masih para Taliban ini masih berkuasa lah ya. Artinya tidak segera terjadi seperti yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang untuk kebangsaan kita bagaimana? Ya sebetulnya kalau mau sih kita harus ngikuti roadmap ini loh, peta jalannya apa yang sudah ada itu. Sejarahnya begini, tempatkan ulama itu pada porsinya. Nah, kalau sekarang ini kita bangun ulama itu Islam ya, terus ada lagi ulama dari Kristen, ulama dari Hindu, ulama dari Buddha bersatu di sini ya. Dan ini akan mengkontrol DPR ya. DPR kemudian nanti mengontrol presiden dan para menterinya. Ini enak. Sehingga semua aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada dalam kontrol para ulama. Dan ulamanya itu tidak hanya Islam, tapi dari agama lain juga disertakan. Kalau sudah begini adil makmur, yang namanya korupsi itu tidak ada. Kalau korupsi, laksanakan hukum Allah yang sudah kita diskusikan kemarin. Kalau mencuri aja tangannya dipotong, kalau korupsi sampai miliaran apalagi bermiliar-miliar itu ya apanya yang dipotong kalau bukan lehernya? supaya menjadi contoh kepada yang lain sehingga jerah tidak melakukan lagi kejahatan-kejahatan ekonomi seperti itu. Karena kejahatan ekonomi dalam konstruksi negara dan itu dilakukan di tingkat puncak itu akan menyengsarakan semua rakyat dalam negara itu. Coba kalau yang dikorupsi itu digunakan untuk memberdayakan rakyat, apakah sudah tidak sejahtera kita? Ya, oke, itu ngobrol-ngobrol kita senja ini ya. Ini ya yang ngobrol biasa lah ya, tidak seperti biasanya kita mengkaji dari ayat per ayat ya, dari Torah, dari Injil, dari Al-Quran. Enggak, ini kita ngobrol-ngobrol biasa saja ya. Menurut aku begitu. Kalau kamu setuju ambil, kamu tidak setuju tinggalkan, tidak ada masalah. Itu dari aku dan aku tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.